Pembahasan soal IPA SMP seleksi kompetensi bidang tahun 2020. Nomor 1. Dari sebuah kapal dipancarkan bunyi ke dasar laut dan ternyata bunyi pantul terdeteksi setelah 2 second. Jika kecepatan bunyi di air laut 1400 meter per second, maka dalamnya laut adalah titik-titik. A. 350 meter, B. 700 meter, C. 1400 meter, atau D. 2800 meter. Oke, pembahasannya seperti ini. Diketahui T atau waktu yaitu 2 second dan V 1400 meter per second. Maka untuk mengetahui rumus jarak atau dalamnya laut yaitu S sama dengan V kali T dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena waktu asalnya itu kan dari kapal. Waktu dipancarkan ke laut dan bunyi dari laut itu dipantulkan kembali ke kapal, jadi 2 kali. Jadi S sama dengan V kali T dibagi 2. Oke, V nya kita masukkan 1400 dikali T sama dengan 2, jadi 1400 dikali 2 dan dibagi 2, maka hasilnya adalah 1400 meter. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 2. Sebuah bola pejal dengan massa 4 kg terletak di ujung lemari, kemudian didorong mendatar sehingga kecepatannya 2 meter per second. Jika percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat, maka energi mekanik partikel pada saat benda pada ketinggian 1 meter dari tanah adalah sebesar titik-titik. A. 40 Joule, B. 48 Joule, C. 88 Joule, atau D. 96 Joule. Pembahasannya seperti ini. Diketahui dari soal itu adalah massa bola itu adalah 4 kg. Tingginya itu atau H yaitu 2 meter. Kecepatannya adalah 2 meter per second. Dan percepatan gravitasi atau G adalah 10 meter per second kuadrat. Maka rumusnya adalah energi mekanik B sama dengan energi mekanik A. Sehingga rumusnya adalah setengah kali mv kuadrat ditambah m kali g kali h a atau titik yang ada titik tinggi. Maka setengah dikali 4 dikali 2 pangkat 2 atau 2 kuadrat ditambah m nya ini kita ganti jadi 4, g nya jadi 10, dan tingginya adalah 2 meter. Maka hasilnya adalah 8 ditambah 80, jadi hasilnya adalah 88 Joule. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Dari gambar di atas, ada 3 gaya yang dikerjakan pada benda. Berapa usaha yang bekerja pada benda? A. 10 Joule, B. 20 Joule, C. 30 Joule, atau D. 40 Joule. Nah, di sini pembahasannya itu gaya ke kanan itu berarti nilainya positif dan gaya ke kiri berarti negatif. Nah, di sini diketahui F1-nya adalah 80. F1 ya, ini maksudnya F1 adalah 80, F2 30 dan F3 adalah 40. Dan jarak atau S, jarak perpindahan itu adalah 4 meter. Gaya total yang bekerja adalah seperti ini.
80 dikurangi 30 dikurangi 40. Jadi gaya total yang bekerja adalah 10 Newton. Nah, maka usaha yang bekerja adalah, rumus dari usaha itu kan adalah F dikali S. Gaya dikali jarak. Jadi 10 dikali 4 adalah 40 Joule. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 4. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi adalah 10 meter ya. Tekanan hidrostatis yang diterima ikan adalah titik-titik. A. 6000 Newton per meter kuadrat, B. 8000, C. 10000, atau D. 14000 Newton per meter kuadrat. Pembahasannya, rumus dari tekanan hidrostatis itu adalah Rho dikali G kali H, dan H nya itu adalah kedalaman air. Maka rumusnya 1000 dikali 10 dikali 0,8. Jadi hasilnya adalah 8000 Newton per meter kuadrat ya. Kenapa tingginya jadi 0,8? Karena di sini total tingginya adalah 140. Sementara ikan ini kan tidak di dasar, tapi ikan itu melayang 60 cm dari dasar. Maka selisih tinggi ikan itu kan. Jadi selisih tinggi total dikurangi tinggi ikan, tinggi kedalaman ikan. Jadi 140 dikurangi 60. Jadi 0,8 ini dalam satuan meter. Oke, lanjut kita ke soal nomor 5. Sebuah keluarga menggunakan energi listrik dalam 1 bulan atau 30 hari untuk alat-alat seperti pada tabel berikut. Daya yang digunakan untuk tiap peralatan listrik yang benar adalah titik-titik. Di sini ada 3 peralatan listrik yang digunakan selama 1 bulan, yaitu mesin cuci, TV, dan AC. Nomor 6. Gerakan persendian pada bagian yang tunjukkan adalah titik-titik. A. 1 arah, B. 2 arah, C. berputar, atau D. ke segala arah. Kalian pasti tahu ya, ini namanya adalah sikut. Sikut yaitu sendi yang memiliki hanya 1 gerak arah, yaitu jawabannya adalah yang A. Ini pasti pintar-pintar semuanya nih. Nomor 7. Alkohol yang suhunya 0 derajat Celcius bermassa 1 kg dipanaskan pada suatu pemanas.
Grafik perubahan suhu terhadap kalor yang diberikan pada gambar di samping. Nah, kalor yang dibutuhkan dari keadaan suhu 0 derajat sampai ke suhu 78 derajat Celcius dan seluruhnya telah berubah wujud adalah titik-titik. Di sini diketahui kalor jenis untuk alkohol adalah 2400 Joule per kilogram dan kalor uap alkohol adalah 2,1 dikali 10 pangkat 5 Joule per kilogram. Di sini pilihannya Oke, pembahasan seperti ini. Di sini ada dua cara, ada dua jalan. Yang pertama untuk menaikkan suhu dari 0 ke 78 derajat Celcius. Itu rumusnya adalah Q1 atau jumlah kalor. Jumlah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu dari 0 ke 78 derajat Celcius adalah M dikali C dikali delta T. M itu kan 1 kilogram dikali 2400 Joule, ini kalor jenis, dikali delta T itu 78. Ini dari 0 ke 78, ini kan selisihnya 78 kan, 78 sama dengan 187.200 Joule. Kita konversikan ke dalam kilojoule, jadi 187,2 kilojoule. Nah, untuk yang kedua, untuk menguapkan seluruh alkohol, nah ini untuk seluruh alkohol adalah M dikali U atau kalor uap. Jadi di sini adalah 1 dikali 2,1 kali 10 pangkat 5. Jadi hasilnya adalah 210.000 Joule atau 210 kilojoule. Ya, ada suara deh. Maka Q total adalah Q1 ditambah Q2. Jadi 187,2 ditambah 210. Jadi totalnya adalah 397,2 kilojoule. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut nomor 8. Seseorang dapat membaca dengan jelas pada jarak yang paling dekat 50 cm. Agar ia dapat membaca dengan jelas pada jarak 30 cm, maka kekuatan lensa yang diperlukan adalah titik-titik A. Sepertiga dioptri, 2/3 dioptri, 3/4 dioptri, atau 4/3 dioptri. Oke, pembahasannya seperti ini ya. Jadi untuk mengukur kekuatan lensa itu rumusnya adalah P sama dengan 100/30 dikurangi 100/50, atau ini rumusnya adalah 100/Sn dikurangi 100/pp. Sn itu jarak normal. Oke, kita lanjut. Ini kita bisa perkecil jadi 10/3 dikurangi 10/5. Kita cari KPK nya di 15, maka ini hasilnya jadi 50 dikurangi 30, jadi hasilnya 20/15. Maka 20/15 itu kita perkecil lagi jadi 4/3 dioptri. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 9. Perhatikan grafik pemanasan 500 gram air menjadi uap di samping. Jika kalor jenis air adalah 4200 Joule per kilogram, kalor uap air adalah 2.270.000 Joule per kilogram, maka kalor yang dibutuhkan dalam proses dari A, B, C adalah titik-titik. A 1303 kJ, B 718 kJ, C 592 kJ, atau D 298 kJ. Oke, pembahasannya seperti tadi ya. Soal-soal sebelumnya ini hampir sama. Ini ada dua cara, yaitu dari A ke B, dari sini, sama kalor yang dibutuhkan itu kan rumusnya MC kali delta T ya, seperti ini.
Masanya adalah 500 gram. Kenapa jadi 0,5? Kita konversikan saja ke kilogram. 500 gram itu kan sama dengan 0,5 kilogram. Jadi 0,5 dikali 4200 dikali 80. Ini kan dari 20 ke 100, selisihnya kan 80 ya. Ya. Jadi hasilnya adalah 168.000 joule atau 168 kilojoule. Dan untuk yang kedua, untuk dari B ke C ini I sama dengan massa dikali kalor uap. Hasilnya bisa dilihat seperti ini. Totalnya adalah 1135 kilojoule. Maka kalor total yang dibutuhkan dari A, B, C adalah 168 ditambah 1135. Maka hasilnya adalah 1303 kilojoule. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, untuk soal yang 10. Di sini hampir sama soalnya dengan soal tadi yang nomor 1. Dari sebuah kapal dipancarkan bunyi ke dasar laut, ternyata bunyi pantul tersebut terdeteksi setelah 5 second. Jika kecepatan bunyi di air laut adalah 1400 meter per second, maka dalamnya laut adalah titik-titik. A. 3000 meter, B. 4000 meter, C. 2500 meter, atau D. 3500 meter. Nah, silakan kawan-kawan jawab di kolom komentar. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa mengisinya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa bermanfaat buat kawan-kawan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.